Kerajaan Ternate dan Tidore berada di Pulau Maluku. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di dua area berbeda. Kerajaan Ternate ibu kotanya Sampalu di Pulau Ternate. Sementara itu, Kerajaan Tidore berada di sebelah selatan Ternate. Pendiri Kerajaan Ternate dan Tidore tentu dua orang yang berbeda. Kerajaan Ternate didirikan oleh Bab Masyhur di tahun 1257. Sementara Kerajaan Tidore didirikan oleh Muhammad Nakil di tahun 1081. Kedua kerajaan ini sukses dari segi perdagangan, karena itu persaingan pun tak terelakkan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Portugis dan Spanyol yang menguasai masing-masing kerajaan dan sengaja menjadikan persaingan semakin sengit. Pada akhirnya, Portugis berhasil mengusir Spanyol ke Filipina dan Portugis menguasai Maluku sepenuhnya. Portugis menjadi sewenang-wenang dan masyarakat Maluku pernah melakukan pemberontakan berkali-kali. Meski begitu, kedua kerajaan masih tetap tidak bersatu. Baru kemudian Belanda masuk ke Maluku dan menaklukkan Portugis di tahun 1601 dan menjadi jauh lebih sewenang-wenang dibanding Portugis. Ternate dan Tidore berhasil dipersatukan menjadi kerajaan Maluku oleh Sultan Nuku. Raja Tidore yang memimpin pemberontakan terhadap Belanda pada tahun 1781. Pemberontakan ini akhirnya berhasil membuat kerajaan Ternate dan Tidore berlaku sewenang-wenang terhadap rakyat dari kedua wilayah kerajaan tersebut. Selanjutnya ada sultan yang berkuasa. Di kerajaan Ternate dan Tidore banyak sekali sultan yang berkuasa hingga mencapai puluhan. Tetapi di sini saya akan membahas beberapa sultan yang terkenal. Yang pertama dari kerajaan Ternate, yaitu Sultan Zainal Abidin, yaitu raja pertama yang bergelar sultan. Lalu ada Sultan Bayanullah, Sultan Khairun Jamil, dan sultan yang paling terkenal yaitu Sultan Babullah karena membawa Ternate mencapai puncak kejayaan. Lalu dari kerajaan Tidore terdapat Sultan Ciriliati, lalu ada Sultan Saifuddin, dan sultan yang paling terkenal yaitu Sultan Nuku karena berhasil melawan penjajah dan mempersatukan Ternate dan Tidore untuk melawan Belanda. Lalu ada peristiwa penting untuk kerajaan Ternate Tidore. Yang pertama adalah kedatangan bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda. Lalu yang kedua persaingan antara Ternate yang bersekutu dengan Belanda dan Tidore sering bersekutu dengan Spanyol. Yang ketiga ada perlawanan terhadap penjajahan terutama oleh Sultan Babullah dan Sultan Nuku. 4. Perjanjian dan konflik yang memperebutkan monopoli perdagangan rempah-rempah. Lalu selanjutnya keruntuhan. Keruntuhan terjadi karena pertama monopoli VOC. Belanda menerapkan aturan dagang yang sangat ketat, memaksa Ternate menyerah dan mendirikan benteng. Lalu yang kedua adalah politik adu domba, yaitu Portugis dan Spanyol menghasut persaingan antara Ternate dan Tidore untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Lalu yang terakhir ada wafatnya Sultan Babullah. Sepeninggal Sultan Babullah tahun 1583 yang berhasil mengusir Portugis, kekuatan Ternate melemah. Peninggalan Ternate, mahkota Sultan Ternate, Masjid Sultan Ternate Sigilamo, makam Sultan Baabullah, dan di sini ada peninggalan dari Tidore. Kedaton Kle, Istana Sultan Tidore, Benteng Tahula dan Tore, dan Museum Sonyine Malige. Lalu di sini ada kesimpulan. Ternate dan Tidore adalah kekuatan maritim dan pusat rempah-rempah dunia yang sangat berpengaruh. Meski akhirnya runtuh akibat politik, adu domba, dan monopoli bangsa Eropa, sejarah keduanya tetap menjadi simbol keberanian bangsa dalam melawan penjajahan. Warisan budaya dan fisik yang ditinggalkan hingga kini menjadi bukti kejayaan peradaban Islam di wilayah timur Nusantara. Di sini kami akan menampilkan video Tidore Tempo dulu pada tahun 1920 atau video tertua di Maluku Utara. De kostbare specerijen werden gehaald. Eilanden met een oude en eigen geschiedenis. Wij naderen de 1700 meter hoge piek van Ternate. En terwijl de pakketboot laat en los, bezoeken wij dit historische eiland.
Het oude fort, omstreeks 1800 gebouwd, schitterend gelegen tegen de vulkaanhelling. En langs de eeuwig wisselende gordel van deze vulkaaneilanden bereiken we Tidore. Het heerlijk gelegen eiland Makian. En altijd maar zuidwaarts gaande en west van het grote eiland Halmahera blijvende, vinden we Batjam met het fort Barneveld. Het paleis van de sultan van Batjam. De sultan met de sultane. En oostwaarts koersende gaan we de kusten tegemoet van het enige nog zo onbekende gebiedsdeel van Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea.